Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Selanjutnya, jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih partisipasinya, let's enjoy this video. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel RDAFJ. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya kita membuat tabel di Microsoft Word dengan rapi. Tutorial ini cocok buat teman-teman yang sedang belajar Microsoft Word, khususnya dalam membuat tabel. Sebelum kita memulai membuat tabel, kita pastikan dulu jenis kertas yang akan kita gunakan. Jadi jenis kertas ini ada dua, bisa potret dan bisa juga landscape, tergantung dari jumlah kolom yang kita gunakan. Kalau kolom-kolom dari tabelnya tidak terlalu banyak, kita cukup menggunakan jenisnya adalah potret. Tapi kalau kolomnya terlalu banyak, sebaiknya kita menggunakan landscape. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di lembaran kerja saya ini jenis kertasnya adalah potret. Untuk tutorialnya, saya akan menggunakan jenis kertas landscape. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019. Nah, untuk teman-teman menggunakan versi yang lain, misalnya 2010, 2013, 2015, 2016, tinggal menyesuaikan saja untuk menu-menu yang saya klik. Oke, kita langsung saja. Karena tadi saya akan menggunakan potret, langkahnya adalah teman-teman klik layout di bagian atas ini, kemudian kita klik di sini page setup. Di bagian panah kecil ini ya. Kemudian teman-teman di sini ada page setup dan kita pilih di sini adalah landscape. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelum kita membuatkan tabelnya, sebaiknya kita membuatkan judul dari tabel tersebut. Untuk contoh kasus yang akan saya bahas di sini, saya akan membahas tentang rekapitulasi tentang penjualan barang. Oke, jadi teman-teman yang menggunakan contoh lain atau memang langsung menerapkan pada kasus teman-teman, tinggal teman-teman ikuti saja caranya. Oke, saya akan buatkan judul dari tabel saya adalah rekapitulasi penjualan barang PT Abadi Jaya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan posisikan teks ini di tengah-tengah. Caranya adalah kita blok teman-teman teksnya. Nah, kalau versi 2019 langsung muncul menu seperti ini. Jadi kita tinggal klik center. Seperti ini. Nah, buat teman-teman yang tidak langsung muncul menunya, setelah memblok seperti ini, teman-teman klik home di bagian ini, kemudian teman-teman klik center seperti ini. Sehingga posisinya berada di tengah-tengah. Next, berikutnya langsung kita buat tabelnya. Untuk membuat tabelnya, kita bisa klik di sini insert. Kemudian teman-teman pilih di sini ada tanda panah kecil di bawah table. Itu diklik dan kemudian kita tentukan kolomnya berapa yang akan kita gunakan dan barisnya berapa yang akan kita gunakan. Untuk contoh ini saya akan gunakan 5 kolom dan 5 baris. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat nama-nama dari kolom tersebut. Kolom ini ya. Karena saya membahas tentang penjualan barang, tentu saya akan membuatkan judul-judul dari kolom ini berhubungan dengan penjualan barang. Oke, tinggal teman-teman menyesuaikan dengan kasus teman-teman ya. Pertama saya buat di sini nomor, kemudian nomor transaksi. Next, kemudian di sini ada barang. Nah, di bawah ini, di bawah barang, ada kode barang. Saya pendekkan saja tulisannya, saya singkat ya. Kode BRG. Kemudian di sini ada NM BRG. Satuan. Nah, kalau dilihat dari kolom yang saya gunakan, sepertinya kurang. Jadi perlu penambahan kolom di sini agar semua datanya bisa tertulis atau terinputkan. Cara menambahkan kolom di sini adalah kita bisa blok, misalnya saya ingin menambahkan kolom di sebelah satuan ini, di sebelah kanannya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa ke layout, dan kita akan tambahkan kolom di bagian kanan, insert right, seperti ini.
Nah, maka kolomnya akan bertambah di sebelah kanan. Kalau misalkan kita tambah sebelah kiri atau menyisipkan kolom di sebelah kiri, maka kita klik insert left seperti ini. Jadi kolomnya bertambah di sebelah kiri. Oke, saya kembalikan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa kolom lagi. Saya misalkan tambahkan ada 3 kolom lagi. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya di sini saya buat harga harga satuan maksudnya. Kemudian di sini ada jumlah jual dan di sini jumlah harga. Nah, kira-kira seperti ini tabel yang saya gunakan. Tinggal teman-teman menyesuaikan dengan studi kasus teman-teman. Karena tabel ini mungkin akan ada penambahan kolom-kolom di berikutnya, sebaiknya kita akan perkecil dulu teksnya atau judul-judul dari tabel ini. Cara memperkecil tulisan di dalam kolom ini, kita tinggal klik yang tanda tambah ini, kita blok semua. Kemudian kita ke home dan di sini kita di bagian size ini kita ganti. Kalau ini 11, sekarang saya akan gunakan 9 saja. Nah, itu caranya untuk memperkecil jenis tulisan yang ada di sini. Next, selanjutnya untuk barang, coba perhatikan di sini ada kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah jual dan jumlah harga. Ini adalah bagian dari barang semua. Jadi kita akan menempatkan posisi barang ini di tengah-tengah ini. Caranya adalah kita blok. Setelah kita blok, kemudian kita ke layout dan kita pilih di sini merge cells sehingga barangnya berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita akan juga posisikan nomor kemudian nomor transaksi di tengah-tengah. Jadi 2 kolom ini kita akan jadikan 1 kolom. Caranya adalah kita blok 2 kolom ini, kemudian kita ke layout dan kemudian kita pilih merge cells. Lakukan hal yang sama untuk nomor transaksi. Selanjutnya teman-teman kita akan memposisikan teks-teks ini berada di tengah-tengah. Nomor ini dan nomor transaksi berada di tengah, tapi di bagian atas. Kita akan tempatkan dia betul-betul di tengah. Caranya adalah kita blok semua judul tabel ini, kemudian kita klik layout dan kita pilih di sini yang center seperti ini, align center ya. Sehingga teks tersebut berada di tengah-tengah. Next, selanjutnya kita akan atur lebar atau panjang dari kolom-kolom ini semua. Caranya adalah kita blok lagi semua judul-judul dari tabel ini. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih di sini table properties. Setelah kita klik table properties, teman-teman klik row di bagian ini. Nah, kemudian selanjutnya kita klik specify height. Selanjutnya di sini kita ubah ukurannya. Saya di sini menggunakan 0,6 cm. Sehingga posisi atau lebar atau panjang dari judul-judul dari tabel ini rapi dan baik ya. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk kolom-kolom di bawahnya. Kita klik kanan, kemudian table properties, row, dan kita atur sentimeternya. Tadi saya menggunakan 0,6, sekarang saya gunakan 0,5 saja. Oke. Nah, kalau kita lihat jauh lebih rapi dibanding sebelumnya ya. Selanjutnya adalah bagaimana sih caranya jika ingin menyisipkan kolom pada tabel yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Ya, misalkan saya ingin menambahkan kolom pelanggan. Saya akan menggunakan kode pelanggan dan nama pelanggan. Oke, silakan teman-teman perhatikan. Cara menyisipkannya adalah kita bisa blok salah satu dari kolom ini. Kemudian kita ke layout dan kita pilih di sini insert right. Oke, tinggal kita perkecil saja. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan 2 kolom. Saya blok lagi dan kemudian klik insert right. Jadi tergantung ya, kalau ingin menambahkan 3, 4, 5 kolom, kita tinggal mengklik 4 sampai 5 kali gitu ya di insert right. Nah, ini menambah di bagian kanan. Kalau teman-teman ingin menambah di bagian kiri, teman-teman klik insert left ya. Oke, selanjutnya saya akan buat di sini pelanggan. Ini data pelanggan. Nah, datanya adalah kode PLG atau kode pelanggan dan nama pelanggan. Nah, kemudian saya akan blok di sini dan memposisikan pelanggan ini berada di tengah
antara KDPLG dan NMPLG. Kemudian layout, dan di sini kita bisa memilih paired cells. Dan kita posisikan juga di tengah-tengah ya. Layout, dan ini di tengah-tengah. Oke, selanjutnya adalah bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menghapus kolom yang sudah ada. Menghapus kolom yang sudah ada. Contoh saya menghapus nomor transaksi ini. Caranya adalah kita bisa blok nomor transaksi, kemudian kita ke layout dan kita pilih di sini delete. Yang kita pilih di sini adalah delete kolom sehingga nomor transaksinya hilang. Begitu caranya ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menghapus beberapa kolom, kita blok beberapa kolom tersebut, kemudian kita ke layout dan kita klik delete dan kita pilih di sini adalah delete kolom. Nah, begitu caranya. Oke, saya kembalikan ke semula. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah tahu bagaimana caranya menambah kolom baik di kiri maupun di kanan, sekarang bagaimana caranya kita ingin menambah kolom-kolom di bagian bawah. Caranya adalah bisa dengan cara manual seperti ini. Kita klik tab di keyboard kita atau di laptop. Kita klik tab sehingga menambah baris sendiri. Nah, supaya lebih otomatis, lebih cepat, kita bisa memblok semua kolom-kolom ini. Kemudian kita ke layout dan kita pilih di sini insert below. Jadi sebanyak yang kita blok, maka sebanyak itu juga akan menambah barisnya. Oke, saya tambah. Lanjut. Bahkan lebih dari 2 halaman. Bisa 2 halaman maksud saya. Seperti ini ya. Nah, begitu caranya menambah kolom ke baris di bawah. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau menghapusnya? Menghapusnya sama kayak menghapus kolom tadi. Misalnya kita blok yang ini, kemudian kita ke layout. Nah, teman-teman pilih di sini delete lagi, dan teman-teman yang pilih di sini delete rows. Kalau tadi mendelete kolomnya, sekarang kita akan mendelete barisnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat nomor di sini. Misalnya sebanyak baris yang kita gunakan, maka sebanyak itu juga misalnya kita ingin menambahkan nomor. Seperti ini, sorry. Nah, itu secara manual kita membuatkan nomornya. Bagaimana kalau misalkan kita membuat nomor itu secara otomatis? Oke, saya hapus dulu. Caranya adalah kita bisa memblok di bagian nomor ini sampai paling bawah. Kemudian kita klik home di bagian ini. Dan kemudian kita klik yang ada nomor ini, numbering ya. Kemudian teman-teman klik yang tanda panah kecil, lalu kita pilih nomornya, seperti ini. Sehingga nomornya akan terisi secara otomatis. Oke. Nah, kalau misalkan nomornya agak mepet ke bagian kiri, kita bisa klik yang ini. Namanya adalah decrease indent. Ya. Bisa diklik decrease indent. Sehingga nomor tersebut berada agak di tengah seperti ini. Berikutnya, tinggal kita rapikan secara manual. Oke, selanjutnya kita akan rapikan judul dari kolom-kolom ini. Misalnya kita tebalkan, begitu juga dengan tulisan ini, kita tebalkan. Nah, sekarang kita akan memberikan warna pada kolom-kolom ini. Untuk judulnya, kita blok semua judul dari kolom-kolom ini. Kemudian teman-teman pilih di sini shading. Kemudian kita klik yang panah kecil ini. Selanjutnya kita cari warna yang sesuai dengan kita inginkan. Oke, selanjutnya bagaimana caranya supaya kita ingin garis ini agak lebih tebal dibandingkan garis-garis yang lain. Nah, caranya adalah kita blok lagi untuk judul ini. Kemudian kita pilih home. Next, kemudian di sini kita pilih yang namanya borders. Kita klik tanda panah kecil ini. Lalu kita bisa memilih di bagian sini border and shading. Nah, di sini kita bisa atur.
Contohnya kita akan menggunakan yang ini atau garis yang ini ya. Garis ini bisa kita gunakan di bagian sini. Contohnya di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, sehingga akan membentuk seperti ini. Tapi yang kita inginkan di sini adalah cuman garis di bawahnya saja. Nah, caranya adalah untuk menghilangkannya, kita klik saja ini. Kita klik ini, semua kita klik kecuali yang di bawah. Next, kemudian kita klik OK. Sehingga garis di bawah ini akan seperti ini. Oh maaf, ini di sini hilang ya. Jadi kita bisa tambahkan lagi di blok, kemudian kita ke borders. Kita ke borders and shading. Next, berikutnya kita akan gunakan garis biasa bagian ini. Kemudian kita klik di bagian sini. Lalu kita klik yang di sini. Kita klik yang ini juga. Nah, ini juga kita klik dan ini juga kita klik. Sehingga yang akan menjadi beda sendiri itu di bagian bawah seperti ini. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi tampilan tabel kita akan jauh lebih bagus, lebih rapi ya, ketika kita lakukan dengan format-format yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Oke. Nah, untuk terakhir, bagaimana caranya supaya judul dari tabel ini juga muncul secara otomatis di sini? Caranya adalah kita blok judul ini semua, judul dari kolom-kolom tabel ini, kemudian kita klik kanan, lalu kita klik table properties. Next, kita klik rows, kemudian kita centang di bagian ini. Next, kemudian kita klik OK. Sehingga di bawahnya juga akan muncul judul atau kolom-kolom dari judul tabel ini seperti di atas. Oke. Nah, begitu caranya membuat tabel di Microsoft Word dengan rapi. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu teman-teman yang sedang belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.